Shalom Bapak Ibu, teman-teman dan sahabat-sahabat sekalian. Apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di dalam podcast Ngulik Firman. Dan di kesempatan kali ini, podcast ini mungkin akan beberapa podcast ke depan. Situasinya akan seperti ini, ada sedikit menghalangi pandangan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Mohon maaf sekali ya. Tapi mungkin mungkin nanti Bapak Ibu bisa memperbandingkan mungkin suaranya lebih jelas yang mana, apakah yang dengan metode seperti ini atau yang seperti biasanya. Karena ada kendala satu dan lain hal, maka kita pakai cara yang seperti ini. Tapi tidak apa-apa, semoga semua tetap bisa menikmati podcast Ngulik Firman. Dan di dalam kesempatan kali ini kita akan masuk ke dalam pembahasan kita yang sudah kita bahas dari kemarin. Kita sedang membahas tentang Tamar. Ya, kita sedang membahas tentang Tamar. Terakhir kita sudah membahas tentang bagaimana Tamar itu, dia itu dijanjikan oleh Yehuda, dia akan diberikan Shelah. Shelah ini adalah anaknya Yehuda, tapi ternyata tidak kunjung dijanjikan, malah sesudah istrinya Yehuda mati, Yehuda malah pergi ke tempat pemotongan bulu-bulu domba. Dan di bagian kali ini kita akan melihat sebenarnya bagaimana nanti Tamar itu akan mengerjakan sesuatu yang cukup luar biasa gitu ya. Jadi di sini akan ada tipu menipu dan kita akan melihat bagaimana Tamar juga menipu Yehuda dengan sangat luar biasa. Maka saya ingin mengajak Bapak Ibu, saudara-saudara dan teman-teman sekalian untuk membuka Alkitabnya, membaca Alkitabnya. Mari kita buka bersama-sama kitab Alkitab kita dari Kejadian 38 ayat 13 sampai 23. Sekali lagi Kejadian 38 ayat 13 sampai 23. Oh ya, by the way, mungkin Bapak Ibu melihat ini saya memakai kaos kali ini. Ini adalah kaos yang dibuat oleh gereja yang sedang dirintis. Ini anak-anak yang membuat, jadi saya mengenakan ini supaya ya gitulah ya, sedikit fashionable gitu. Oke, Kejadian 38 ayat 13 sampai 23. Saya akan bacakan untuk kita semua, tapi Bapak Ibu juga bisa mengambil Alkitabnya di rumah masing-masing, tempat masing-masing untuk membacanya juga. Ketika dikabarkan kepada Tamar, bapa mertuamu sedang di jalan ke Timna untuk menggunting bulu domba-dombanya, maka ditanggalkannya lah pakaian kejandaannya. Ia bertelekung dan berselubung, lalu pergi duduk di pintu masuk ke Enaim yang di jalan ke Timna. Karena dilihatnya bahwa Shelah telah menjadi besar dan dia tidak diberikan juga kepada Shelah itu untuk menjadi istrinya. Ketika Yehuda melihat dia, disangkanyalah dia seorang perempuan sundal karena ia menutupi mukanya. Lalu berpalinglah Yehuda mendapatkan perempuan yang di pinggir jalan itu serta berkata, "Marilah, aku mau menghampiri engkau." Tetapi ia tidak tahu bahwa perempuan itu menantunya. Tanya perempuan itu, "Apakah yang akan kau berikan kepadaku jika engkau menghampiri aku?" Jawabnya, "Aku akan mengirimkan kepadamu seekor anak kambing dari kambing dombaku." Kata perempuan itu, "Asal engkau memberikan tanggungannya sampai engkau mengirimkannya kepadaku." Tanyanya, "Apakah tanggungan yang harus kuberikan kepadamu?" Jawab perempuan itu, "Cap materaimu serta kalungmu dan tongkat yang ada di tanganmu itu." Lalu diberikannya semuanya itu kepadanya, maka ia menghampirinya. Perempuan itu mengandung daripadanya. Bangunlah perempuan itu lalu pergi. Ditanggalkannya telekungnya dan dikenakannya pula pakaian kejandaannya. Adapun Yehuda yang mengirimkan anak kambing itu dengan perantaraan sahabatnya, orang Adulam itu, untuk mengambil kembali tanggungannya dari tangan perempuan itu. Tetapi perempuan itu tidak dijumpainya lagi. Ia bertanya-tanya di mana tempat perempuan itu. Di manakah perempuan jalang yang duduk tadinya di pinggir jalan di Enaim itu? Jawab mereka, "Tidak ada di sini perempuan jalang." Kembalilah ia kepada Yehuda dan berkata, "Tidak ada kujumpai dia." Dan juga orang-orang di tempat itu berkata, "Tidak ada perempuan jalang di sini." Lalu berkatalah Yehuda, "Biarlah barang-barang itu dipegangnya, supaya kita jangan menjadi buah olok-olok orang. Sungguhlah anak kambing itu telah kukirimkan, tetapi engkau tidak menjumpai perempuan itu." Nah, ini akan kita bahas. Ada beberapa hal yang menarik dari kisah Tamar ini di dalam bagian ini. Jadi kita akan melihat pertama adanya perwujudan tipu menipu yang dikerjakan. Kalau sebelumnya di video sebelumnya itu Yehuda yang menipu Tamar. Menipunya dengan cara apa? Bahwa Tamar disuruh pulang ke rumah bapaknya, terus pakai pakaian kejandaan. Nanti kemudian Tamar katanya akan diberikan Shelah. Gitu ya, akan diberikan Shelah anaknya Yehuda.
Padahal siapa namanya Tamar ini disuruh pulang itu bukan karena bukan sejatinya di dalam hati Yehuda itu bukan karena menunggu Sheila sampai tumbuh besar, tetapi karena memang Yehuda melihat bahwa si Tamar ini perempuan sial gitu ya. Pembahasannya bisa dilihat di video sebelumnya. Dan karena Sheila itu tidak diberikan sampai udah besar gitu ya. Kita lihat di ayat yang ke-14 gitu ya. Sheila itu sudah menjadi besar, tapi tidak diberikan. Sheila itu tidak diberikan kepada si Tamar, padahal sudah besar. Nah makanya Tamar tentu menjadi gusar gitu ya. Ini kenapa ya tidak diberikan juga gitu. Nah akhirnya apa yang dilakukan Tamar? Tamar berusaha untuk ya seakan-akan ia ingin menagih janjinya. Sekali lagi Tamar ingin menagih janji dari Yehuda. Tapi menagih janji ini tentu dengan ya cara yang sangat luar biasa, luar biasa lah pokoknya. Karena apa? Karena yang digunakan caranya bukan dengan cara yang baik, tetapi dengan cara yang penuh dengan tipu muslihat gitu. Jadi bukan dengan cara yang benar, tetapi negosiasi ini dilakukan dengan cara yang salah. Cara ini adalah dengan cara Tamar meniduri Yehuda. Tentu kita mengerti bahwa kalau pernikahan kan atau perkawinan, seseorang itu menginginkan anak gitu ya. Dan juga kalau kita melihat dari ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-11 gitu tentang dan Onan kematiannya itu. Tentu yang menjadi permasalahan utama itu kan tentang keturunan. Bapak Ibu bisa dengar lagi pembahasannya di video sebelumnya. Jadi ini tentang keturunan gitu ya. Jadi Tamar tentu ingin juga menagih keturunan itu, ingin mendapatkan keturunan itu, tetapi Yehuda tidak memberikannya. Akhirnya dia menagih, tapi menariknya ditagihnya bukan melalui jalur Sheila, tapi nanti melalui jalur Yehuda. Lalu bagaimana cara Tamar untuk melakukan hal itu? Nah itu kita bisa melihat dari ayat 14. Ditanggalkannya lah pakaian kejandaannya. Terus dia bertelekung dan berselubung, masuk ke Timna dan lain sebagainya macam. Terus kemudian di ayat 15, ketika Yehuda melihat dia disangkanya lah dia perempuan sundal. Nah, jadi kita lihat di sini Tamar tadinya memakai pakaian kejandaan. Tapi sekarang dia memakai pakaian yang membuat dia akan disangka orang adalah perempuan sundal. Sekali lagi, yang tadinya pakai pakaian kejandaan, sekarang dia memakai pakaian yang dilihat orang seperti seorang perempuan sundal. Jadi kalau di zaman dulu, di zaman kejadian ini, akan terlihat orang itu, ini orang yang sembarangan, perempuan jalang kah, atau perempuan sundal, atau perempuan yang memang perempuan baik-baik, itu bisa terlihat dari pakaiannya. Berbeda sekali dengan zaman sekarang. Apapun pakaiannya, orang bisa berpakaian apa aja. Dan orang bilang ini adalah sebuah kemajuan zaman gitu. Itu adalah hal yang perlu dipertanyakan sebenarnya. Apakah kemajuan zaman itu artinya kita bisa melakukan apa aja, mengerjakan apa aja, dan juga memakai pakaian apa aja gitu. Terutama kaum perempuan. Terutama kita harus mengerti di zaman sekarang itu seksualitas itu menjadi daya tarik yang sangat luar biasa ya bagi penjualan banyak di dalam banyak aspek gitu. Makanya memamerkan tubuh itu sangat mendatangkan rezeki yang luar biasa kalau orang-orang lihat gitu. Nah tetapi di dalam zaman itu di Kejadian 38 kita melihat, jadi ada cara orang berpakaian itu akan memperlihatkan statusnya itu seperti apa atau orang ini sebenarnya seperti apa. Ada pakaian kejandaan, ada berarti pakaian yang untuk orang-orang atau anak-anak muda. Berarti ada juga pakaian yang untuk orang-orang yang memang adalah wanita jalang gitu ya atau wanita sundal gitu. Dan kita lihat ini posisinya ada di mana? Di ayat 14 itu kita lihat Tamar ini pergi duduk di pintu masuk ke Enaim yang di jalan ke Timna. Nah, kalau kita memperhatikan teks di ayat 21, jadi sekali lagi supaya mempertegas ya, di ayat 14 kita lihat Tamar itu ada di mana posisinya? Tamar itu posisinya ada di pintu masuk ke Enaim yang di jalan ke Timna. Gitu ya. Tetapi kalau kita melihat teks di ayat 21, kita loncat ke ayat 21, di situ tertulis, ia bertanya-tanya di tempat tinggal perempuan itu, di manakah perempuan jalang yang duduk tadinya di pinggir jalan di Enaim itu?
Jawab mereka, tidak ada di sini perempuan jalang. Perhatikan teks atau kata-kata tidak ada di sini perempuan jalang. Nah ternyata di pintu masuk ke Enaim yang di jalan ke Timna itu bukanlah tempat di mana perempuan-perempuan jalang mencari pelanggannya. Jadi bukan di tempat itu ada perempuan-perempuan jalang. Jadi di sini kita melihat bahwa Tamar itu mungkin dia kita nggak tahu ya dia punya hikmat atau seperti apa. Dan kita nggak bisa bilang kalau dia ini berhikmat, tetapi dia kan sudah lama tinggal di rumah Yehuda. Mungkin dia mengetahui kebiasaan-kebiasaan Yehuda itu seperti apa gitu ya. Dan dia tahu gitu bagaimana seperti apa sih kesukaannya Yehuda dan lain sebagainya macam, dan atau mungkin mendengar cerita gitu kalau pengguntingan bulu domba tuh kayak gimana. Nah lihat bahwa di sini kemudian dia berdiri di tempat yang tepat di mana Yehuda itu bisa melihat dia. Kemudian dia bisa menggait Yehuda untuk nanti Tamar akan tidur dengan Yehuda. Lihat bagaimana cara Tamar menipu. Sangat luar biasa juga seperti Yehuda menipu dia dan menipu banyak orang gitu ya. Jadi kemudian kita lihat lagi di bagian berikutnya. Di ayat yang ke 13 ya, ayat 13. Di situ ada info bahwa Tamar itu dikabarkan bapak mertuamu sedang di jalan ke Timna untuk menggunting bulu domba-domba. Nah, dia tahu nih, Tamar tahu nih, ini adalah situasi pesta. Dan seperti yang sudah dibilang bahwa situasi pesta itu biasanya hal-hal yang tidak benar itu sering sekali akan terjadi. Dan Tamar mempergunakan waktu itu, mempergunakan kesempatan itu untuk bisa menagih janjinya kepada Yehuda. Tentu cara menagih janjinya itu pun tidak dibenarkan sebenarnya ya. Jadi inilah cara Tamar, dan akhirnya kemudian Yehuda melihat Tamar. Setelah Yehuda melihat Tamar, dilihatnya lah dan dia ingin menghampiri Tamar. Kemudian di ayat 16, ayat 17 itu ada negosiasi. Jadi nanti si Tamar itu akan diberikan, ayat 17 di situ, aku akan mengirimkan kepadamu seekor anak kambing dari kambing dombaku. Jadi upahnya nanti untuk Yehuda meniduri Tamar itu adalah seekor anak kambing dari kambing dombaku. Nah tapi kan dia belum bawa nih anak kambingnya. Kemudian si Tamar bilang, oke boleh aja asal ada jaminannya. Jaminannya apa? Jaminannya di ayat 18, cap, materai, serta kalung dan tongkat yang ada di tanganmu itu. Nah ini adalah barang yang sangat berharga sebenarnya, cap, materai. Ini kalau mungkin di zaman sekarang itu kayak KTP gitu. Jadi orang akan kelihatan statusnya dia ini siapa dari barang-barang ini. Nah kita mesti melihat gitu ya, satu hal yang perlu kita perhatikan. Seseorang kalau sudah terjebak ke dalam hawa nafsu, dia akan melupakan atau dia akan meninggalkan hal-hal yang penting di dalam hidupnya. Sekali lagi, orang yang sudah terjebak atau yang mementingkan hawa nafsunya dibanding hal-hal yang lain, dia akan mudah meninggalkan hal yang paling penting di dalam hidupnya. Dia akan gampang meniadakan itu. Seperti contoh kalau misalkan kita lihat cerita-cerita perselingkuhan. Itu kan orang-orang dikendalikan oleh hawa nafsu. Maka orang tersebut akan dengan rela meninggalkan keluarganya. Kalau misalkan ada seseorang yang gampang sekali marah, dia akan memuaskan amarahnya sehingga melukai banyak orang. Padahal orang yang dilukai itu adalah orang-orang yang penting. Jadi kita harus hati-hati. Waktu kita punya hawa nafsu, punya nafsu atau emosi yang berlebihan, hati-hati karena waktu kita mengerjakannya, waktu kita dikuasai olehnya, kita akan mengalami satu masa di mana hal yang paling penting dalam hidup kita, itu kita akan mudah untuk tinggalkan oleh karena kita ingin memuaskan hawa nafsu. Itulah yang dikerjakan oleh Yehuda. Nah kemudian kita lihat di ayat 18, lalu diberikannya semuanya itu kepadanya, maka ia menghampirinya. Perempuan itu mengandung. 19, bangunlah perempuan itu lalu pergi, ditanggalkannya telekungnya dan dikenakannya pula pakaian kejandaannya. Jadi kita ngerti di sini Tamar ini tidak ingin menjadi seorang perempuan jalang. Tamar ini berpakaian seperti perempuan jalang hanya untuk menagih janji Yehuda. Bukan untuk menjadi perempuan jalang. Karena apa? Kita melihat setelah itu dia tetap mengenakan pakaian kejandaannya. Kemudian ayat 20 kita lihat. Adapun Yehuda yang mengirimkan anak kambing itu dengan perantaran sahabatnya, orang Adulam itu. Untuk mengambil kembali tanggungannya dari tangan perempuan itu. Tetapi perempuan itu tidak dijumpainya. Jadi orang Adulam itu siapa? Yaitu Hira yang kita tahu yaitu sahabatnya si Yehuda.
Ternyata Yehuda uniknya itu nggak ngambil sendiri, nggak memberikan kambing itu sendiri dan nggak ngambil cap itu sendiri, tapi dia nyuruh orang, dia nyuruh Hira. Bayangkan ya. Jadi dia terus kemudian lanjut dulu sebelum kita melihat sebelum kita bisa mengambil sebuah kesimpulan. Ayat 23, lalu berkatalah Yehuda, biarlah barang-barang itu dipegangnya, supaya kita jangan menjadi buah olok-olok orang. Sungguhlah anak kambing itu telah kukirimkan, tetapi engkau tidak menjumpai perempuan itu. Nah di sini ya kita kalau lihat kalimatnya Yehuda mungkin sangat, kalau buat temannya itu si Hira, kalimatnya bijak banget. Biarlah barang itu dipegang supaya kita jangan menjadi olok-olok. Tapi sebenarnya dia sedang menyembunyikan keberdosaannya. Dia sedang menyembunyikan kelemahannya. Dia tidak sadar dia ini berdosa, dia ini sudah melakukan penyelewengan. Nah, maka kita harus melihat di ayat 23 ini seakan-akan dia mau menunjukkan integritas di depan sahabatnya. Kayak dia kan ngomong kayak gini, tetapi aku sudah kirim kambing untuk aku bayar perempuan itu. Tapi dia tidak ditemukan. Itu kan kayak ngomongin tentang integritas dirinya. Padahal sebenarnya si Yehuda ini sedang berusaha menutupi dosanya. Dan Hira adalah orang yang tidak memiliki kebenaran di dalam dirinya. Dia bukanlah orang yang memiliki kebenaran Allah di dalam dirinya. Sehingga dia mau aja disuruh Yehuda untuk ngambil, untuk memberesi keberdosanya Yehuda. Yaitu dia kasih kambing, dia mau bawa kambing itu untuk ketemu sama si Tamar. Nah jadi itu yang kita lihat, kalau orang udah berdosa, bersahabat dengan orang berdosa, pasti mereka tolong menolong di dalam keberdosaan. Itu pasti. Makanya kalau di dalam gereja ada orang yang tidak mau bertobat gitu ya. Dia datang ke gereja tapi tidak mau bertobat. Sahabat sejatinya adalah orang yang sama berdosa dengan dia. Sehingga apa? Mereka akan saling menutupi, mereka akan saling melindungi, dan mereka akan saling mengasihi di dalam keberdosaan. Kita lihat itu dari Hira dan Yehuda. Kemudian di ayat 23, biarlah barang-barang itu dipegangnya supaya kita jangan menjadi buah olok-olok orang. Jadi kita lihat di sini ya, Yehuda itu kan berdosa sebelumnya. Dosanya apa? Bahwa dia meniduri Tamar. Udah bohongin Tamar, dia sekarang nidurin Tamar. Tapi di ayat 23 dibilang gini, supaya kita jangan menjadi buah olok-olok orang. Memang kalau orang berdosa itu lebih takut kena sanksi moral daripada kena penghukuman Tuhan. Kayaknya udahlah kalau dihukum Tuhan kayaknya nggak apa-apa deh. Tapi kalau aku malu di depan orang, kayaknya nggak bisa deh. Nah hati-hati. Seringkali itu kita merasa bahwa penghukuman Tuhan itu jauh lebih ringan daripada sanksi moral yang orang berikan kepada kita. Makanya kita harus mengerti, dosa itu membuat seseorang berpikir bahwa bahwa keadilan Tuhan itu lebih ringan daripada apapun. Dan kita akan merasa sanggup untuk menerima keadilan Tuhan. Ampunilah. Ya, bertobatlah, minta ampunlah sama Tuhan. Janganlah kita berpikir demikian. Waktu kita berdosa sadarilah, kita ini berdosa, kita ini menyeleweng kepada Tuhan. Jangan pertama-tama yang kita pikirkan itu sanksi moralnya dulu dari orang lain. Jangan kita pikir bahwa misalnya engkau sedang jatuh di dalam perzinahan gitu. Jangan mikirin tentang malu deh sama ini, malu deh sama ini. Enggak, kita ini malu sama Tuhan harusnya. Kita ini berpikirnya tuh kita sedang berbuat salah sama Tuhan. Jadi jangan merasa bahwa hukuman moral itu lebih tinggi daripada apapun. Enggak, yang paling tinggi adalah hukuman dari Tuhan. Bagaimana jika Tuhan menghukum kita? Itu jauh lebih berat daripada sanksi-sanksi moral tersebut. Maka hati-hati, waktu manusia berdosa, dia tidak akan merasa apapun berat selain sesuatu yang bisa menyinggung egonya. Hati-hati. Maka bertobatlah. Itu yang kita bisa pelajari dari Tamar di dalam bagian ini. Dan di bagian selanjutnya, di video selanjutnya, kita akan mempelajari Tamar dan mengakhirinya, dan kita akan melihat apa sih makna dari semua perjalanan ini. Dan jangan lupa untuk terus baca firman-Nya, mengulik firman-Nya, dan juga terus like, share, dan subscribe video ini. Semoga Bapak Ibu terus diberkati dan juga terus bisa memahami firman Tuhan lebih dalam lagi dan lebih dalam lagi. Terima kasih semuanya dan Tuhan Yesus memberkati.